Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya di mata pelajaran Teknik Pemesinan Fris kelas 11, khususnya kelas 11 TPD ya. Di pertemuan yang ketiga kita akan membahas yang namanya pengaturan handle pada mesin fris. Di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan bagian-bagian utama dari mesin fris. Nah, sekarang kita ke handle pada mesin fris. Jadi untuk pengaturan proses pengfrisan itu dilakukan dengan handle ya. Jadi handle ini itu fungsinya untuk istilahnya menghandle proses pemesinan fris. Sebelum kalian nanti praktek di pemesinan fris ya harus tahu dulu ya, handle ini digunakan untuk apa, yang satunya untuk apa, itu harus paham dulu. Jangan sampai sudah kalian terjun langsung ke mesin gak paham ya, dan itu akan menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Itu ya. Nah, kita harus tahu apa namanya handle pada mesin fris. Tujuan pembelajarannya pertama adalah mengidentifikasi handle-handle mesin fris. Jadi ada apa saja handle yang ada di mesin fris. Kedua, menjelaskan fungsi dan penggunaannya. Handle heretan manjang ya, ini untuk apa? Handle istilahnya mengatur kecepatan putar. Itu. Ketiga, menggunakan handle mesin fris sesuai dengan peruntukannya. Ya, jadi disesuaikan dengan peruntukannya. Misalnya mau menggeser ke arah manjang, handle mana yang harus digunakan? Menggeser ke arah vertikal naik turun, handle mana yang perlu diputar ya. Itu berikutnya. Nah, ini pengantar. Jika ingin mengoperasikan mesin fris dengan benar ya, maka harus mengetahui komponen-komponen penting mesin fris yang berupa handle. Handle mesin fris berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur agar jalannya mesin fris itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan ya. Jadi biar jalannya itu sesuai ya. Jadi fungsinya itu untuk mengendalikan dan mengatur ya. Karena handle ini cukup banyak, maka harus cermat dalam memahami fungsi dan cara penggunaan dari setiap handle ya. Jadi di mesin fris itu banyak sekali handle ya, sehingga kalian harus paham dulu ya. Jangan sampai nanti saat praktek itu salah mengendalikan handle yang ada di mesin fris ya. Nah, ini salah satu contoh dari mesin fris. Satu adalah panel operasional ya. Di sini itu ada namanya tombol emergency, ada untuk pengaturan memutarkan spindle-nya baik ke arah jarum jam, arah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam. Menyalakan coolant ya. Kemudian otomatis ya, pengaturan meja otomatis itu juga ada. Nah, biasanya setiap mesin itu juga panel operasionalnya berbeda-beda. Ada juga namanya lampu indikator nanti di sini. Nah, misalnya nyala itu akan mesinnya nyala itu nyala warnanya hijau. Nah, itu berarti tandanya sudah menyala. Kedua adalah handle pengatur kecepatan spindle. Nah, ini di bagian atas ya. Kalau di bengkel mesin itu juga di bagian atas ada high speednya, ada low speed. Ketiga, tiga itu adalah yang ini ya, tiga. Handle manual meja arah memanjang. Jadi yang arah memanjang itu ke sana. Yang keempat, arah vertikal. Nah, itu naik turun. Nah, biasanya arah vertikal itu ada handle-nya itu bisa dilepas. Ya, supaya apa? Supaya tidak kegeser gitu ya. 5, handle arah melintang. Nah, jadi arahnya itu yang sana. Nah, itu arah melintang. Keenam, handle pengatur kecepatan asutan. Nah, ini jika menggunakan pengaturan otomatis. Nah, ini asutannya itu bisa diatur.
Ketujuh, handle operasi asutan otomatis ya, itu. Jadi bisa kalian atur asutan untuk otomatisnya. 8, handle operasi gerak cepat tanpa penyayatan ya. Ini bisa misalnya kalian setting mesin mau gerak cepat bisa ya, tapi harus hati-hati ya, karena kalau gerak cepat tanpa penyayatan itu tinggi kecepatannya ya, RPM nya tinggi tuh. Nah, ini fungsinya. Satu adalah panel operasi, sekumpulan saklar, bukan saklas ya, ini saklar yang berfungsi untuk menghidupkan motor listrik sebagai penggerak utama mesin freeze dan operasi lainnya. Jadi untuk menghidupkan motor listrik ya, nanti nyambung ke spindle-nya sebagai penggerak utama mesin freeze-nya. Pada panel operasional biasanya terdiri dari tombol emergency. Nah, tadi ada ya, tombol on dan off motor listrik ya. Saklar putar untuk mengubah arah putaran motor spindle. Jadi nanti bisa kalian mengubah putarannya, itu bisa diubah ya dari searah jarum jam. Nah, nanti bisa diubah berlawanan jarum jam ya. Ada juga nanti coolant ya, nah, menghidupkan coolant, menghidupkan lampu misalnya, itu juga ada. 2, handle pengatur kecepatan putar spindle ya, untuk mendapatkan putaran alat potong yang sesuai dengan kondisi penyayatan benda kerja. Satuan putaran spindle adalah RPM, rotari per menit, putaran per menitnya. Jadi kecepatan putar itu disesuaikan dengan kondisi penyayatan. Nah, nanti di bab ketiga itu ada parameter pemotongan ya. Untuk apa? Untuk ya biar hasil pengefreeze-nya itu efektif dan halus ya. Misalnya mengefreeze besi dengan mengefreeze aluminium, putaran spindle-nya itu berbeda ya. Nanti kedalaman 1 mili dengan kedalaman 2 mili juga kecepatan putarnya berbeda. Nah, itu nanti di pengaturan para parameter. Pengaturan putaran dilakukan pada kondisi motor spindle tidak berputar. Kalau kalian mau mengganti putaran ya, diusahakan spindle-nya mati dulu ya. Jadi jangan pas saat muter kalian langsung ganti kecepatan sekian. Nah, itu rusak nanti gearnya ya. Misalnya dari kecepatan 100 kalian mau ganti ke kecepatan 500 ya, spindle-nya dimatikan dulu, baru diatur handle-nya ke putaran 500, baru dinyalakan lagi ya. Jadi harus dalam kondisi motor listriknya itu tidak berputar ya. Tuh. Cara pengaturan handle tergantung pada bentuk tabel kecepatan yang ada pada tiap-tiap mesin. Ini berbeda ya. Jadi setiap mesin itu tabelnya berbeda-beda ya. Misalnya untuk 500 itu harus menggunakan M atau L, A atau apa, itu sesuai dengan tabelnya. Nah, contohnya ini ya, main spindle-nya ini agak nggak jelas ya, nanti saya share materinya ya. Kalau low itu harus ke kiri sana lurus ya, kecepatan sekian. Nah, itu ada. Nah, ini. Lanjut ke handle manual arah memanjang. Berfungsi menggerakkan meja ke arah memanjang dengan cara diputar menggunakan tangan ya. Jadi arah memanjang itu yang horizontal memanjang itu ya. Jadi kalau kalian menggunakan mesin freeze itu yang ke kanan atau ke kiri, itu arah memanjang. Umumnya handle manual digunakan memposisikan pisau freeze baik untuk mendapatkan titik nol penyayatan memanjang, mendekatkan pisau freeze ke benda kerja, maupun menjauhkan pisau dari benda kerja dalam arah memanjang. Jadi ini hanya untuk menggerakkan arah memanjang saja ya. Terdapat skala Nonius yang dapat mengukur panjang gerakan meja. Nah, di sini ada skala Nonius dan setiap mesin juga berbeda-beda. Mungkin ada yang satu putaran handle itu bergeser 5 mili atau bergeser 10 mili. Itu ada. Ya.
Nah biasanya satu putaran handle biasanya bergerak sepanjang 5 mili, itu biasanya itu ya 5 mili. Dan ini harus kalian tahu. Misalnya kalian mau menggeser ke arah memanjang 3 mili ya, jadi harus kalian putar berapa handle-nya. Itu harus tahu ya. Jadi jangan waton kira-kira sekian, tidak. Ada skala nonius itu ya digunakan. Satu putaran itu 5 mili, kalau saya mau menggeser 4 mili ya, berarti kan kurang dari satu putaran itu ya. Nah itu nanti bisa dihitung ya di skala noniusnya. Nah ini, nah di sini tuh ada skala noniusnya di sini. Nah itu ya. Kemudian arah vertikal, ini yang naik turun. Handle manual arah vertikal, menggerakkan meja ke arah vertikal naik maupun turun dengan cara diputar menggunakan tangan. Nah ini digunakan untuk menentukan kedalaman pemakanan ya. Turun untuk berapa sih kedalaman yang akan kalian gunakan. Umumnya handle manual ini digunakan untuk mendapatkan titik nol kedalaman penyayatan dan menambah kedalaman penyayatan. Sebelum kalian mengefreeze harus dihitung titik nolnya dulu. Supaya apa? Supaya nanti lebih mudah ya. Benda misalnya tebalnya 10 mili, saya mau menyayat 5 mili misalnya, jadi setting 0 dulu. Kalau sudah setting 0 penyayatan, tinggal kalian menambahkan 1 mili sampai 5 kali. Tapi kalau nggak disetting 0 ya kalian bingung nanti sudah sesuai belum sebagainya ya. Jadi setiap memulai pengefreezan itu di setting 0 dulu, baik yang vertikal ya, nanti yang memanjang ya maupun yang melintang ya, supaya lebih efektif dalam kalian mengefreeze. Terdapat juga skala nonius yang dapat mengukur kedalaman penyayatan. Dapat juga digunakan untuk gerakan pengumpanan feed pada proses pengeboran menggunakan mesin freeze ya. Nah, jadi skala nonius di sini itu untuk menentukan berapa kedalaman penyayatan yang kalian gunakan ya. Mau 1 mili atau mungkin aluminium 2 mili ya. Itu sesuai dengan parameter pemotongannya. Dapat digunakan untuk gerakan pengumpanan atau feed pada proses pengeburan. Jadi kalian bisa mengebur dengan mesin freeze ya. End millnya atau pisau freeze nya itu diganti ya. Ini berlaku untuk mesin freeze yang vertikal, diganti dengan bor ya, mata bor itu baru kalian bisa ngebur. Nah ini, nah biasanya ininya tuh bisa diganti, dilepas ya, dilepas ya, supaya apa? Supaya tidak geser. Ini kalau kesenggol sedikit, nah nanti kedalaman penyayatannya berubah ya. Kalau gesernya agak banyak ya nanti kedalamannya bertambah banyak, pisau freeze nya yang rusak. Kelima, handle manual meja arah melintang digunakan untuk menggerakkan meja ke arah melintang dengan cara diputar menggunakan tangan ya. Yang arah melintang itu yang maju mundur ya. Jadi kalau kalian di depan mesin freeze, kanan kiri itu yang memanjang, maju mundur itu yang melintang, naik turun tadi ya vertikal ya. Terdapat juga skala nonius yang dapat mengukur panjang pergerakan meja arah melintang. Itu juga ada skala noniusnya, sama seperti yang arah memanjang ya. Tuh. Nah ini gambarnya handle-nya ya. 6. Handle pemutar kecepatan asutan atau feed rate-nya. Kecepatan feed atau asutan itu kecepatan gerakan meja mesin freeze mengumpan benda kerja ke pisau freeze-nya. Jadi pergerakan benda kerjanya itu, jalannya itu diatur berapa kecepatannya ya, berapa meter per menitnya ya. Nah ini asutan dinyatakan dengan panjang gerakan meja dalam 1 kali putaran pisau
atau persatuan waktu. Jadi misalnya fitnya itu 10 meter per menit, dengan 20 meter per menit kan lebih cepat yang 20 meter per menit, atau bisa juga satuannya 10 meter per putaran juga bisa ya. Nah biasanya fitnya ini ditentukan dari bahannya ya. Kalau aluminium mungkin fit rate-nya bisa cepat ya, bisa lebih tinggi dibandingkan nanti dengan besi atau logam yang lebih keras ya. Dan fit rate di sini itu juga menentukan kehalusan hasil pengefresan ya. Kalau fit rate-nya ini terlalu cepat ya nanti hasilnya kurang bagus. Terlalu lambat ya nanti juga tidak efektif waktu pengefresannya. Nah ini ya. Nah, ini berlaku untuk penyayatan otomatis ya. Tapi kalau dengan manual itu nggak perlu diatur ya. Kalau manual itu tergantung dari tangan kalian ya, tangan kalian. Nah ini untuk pengaturannya. Nah, nanti sebenarnya tiap mesin itu beda-beda ya tabelnya. Ada yang H, ada yang L. Misalnya mau kecepatan 700 ya ini H, M, kemudian A, handle-nya diatur seperti di mesin bubut itu ya. Saya lewati. Ketujuh, handle operasi asutan otomatis, mengubah arah gerakan meja baik memanjang ke kanan maupun ke kiri sesuai dengan arah pengupalan yang dikehendaki. Jadi kalian bisa mengubah arah gerakan mejanya yang memanjang itu ya. Handle-nya saya ke kanan kan nanti geser kanan, kiri, gantian. Itu secara otomatis. Memiliki 3 posisi tadi ya, posisi kanan, tengah, dan kiri. Ya, posisi kiri menggerakkan meja ke arah kiri. Jadi kalau handle-nya saya geser ke kiri, itu mejanya akan bergerak ke kiri secara otomatis. Ya. Ke tengah itu juga menghentikan gerakan otomatis. Kalau ke kanan otomatis ke kanan. Itu posisi tengah berarti posisi otomatisnya berhenti ya. Dapat digunakan untuk menetapkan proses penyayatan secara down milling atau up milling. Jadi nanti penyayatan itu ada yang namanya up milling ya, atau down milling ya. Seperti kalian istilahnya nyaruk ya, nyaruk atau seperti mencangkul itu ya. Nah kalau mencangkul itu kan posisinya ke bawah ya, itu down milling. Tapi kalau kalian nyaruk, misalnya nyaruk pasir, itu up milling ya, jadi ke atas. Itu juga ada di mesin freeze, up milling sama down milling. Ini bisa digerakkan ke kanan, ke kiri, atau ke tengah. Dan yang terakhir adalah handle gerakan operasi gerakan cepat tanpa penyayatan atau rapid. Di CNC juga ada namanya rapid, di freeze juga ada. Berfungsi untuk mendekatkan atau menjauhkan pisau freeze dari benda kerja dengan kecepatan sangat tinggi. Handle ini mempunyai 2 fungsi, yang pertama untuk menggerakkan asutan meja, dan yang kedua untuk mendekatkan atau menjauhkan pisau freeze ke benda kerja dengan kecepatan tinggi. Nah ini biasanya hanya ditekan saja ya, ditekan nanti geser dengan kecepatan tinggi. Dalam posisi tidak ditarik, secara otomatis berfungsi asutan biasa ya, sesuai dengan asutan yang kalian atur. Sedangkan jika ditarik ke atas dan ditahan, maka kan meja bergerak dengan cepat ya. Ini seperti apa namanya, lampu tembak itu ya, kalau di mobil lampu tembak. Jadi hanya bisa ditarik langsung dilepas, ditahan ya terus. Itu namanya handle. Dan ini jarang sekali digunakan ya, apalagi nanti di mesin yang konvensional jarang sekali digunakan. Biasanya itu di CNC ya. CNC itu sering kalau menggunakan namanya rapid ya. Nah ini tinggal dinaikkan ke atas, tahan, geser. Sudah mendekati ke posisi yang ditentukan ya dilepas. Itu ya. Itu untuk penjelasan mengenai handle-handle yang ada di mesin
Fresh. Nanti lebih paham itu kalian bisa melihat secara langsung saat pertemuan tatap muka di bengkel ya. Dan tentu berbeda ya bentuknya, kemudian letaknya itu berbeda. Setiap mesin pasti punya karakteristik berbeda dan penempatannya juga berbeda. Itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan yang ketiga. Nanti ketika ada pertanyaan, ada komentar, silakan bisa ditulis di komentar Google Classroom atau di YouTube ya. Kemudian mengingatkan kembali bagi yang belum mengerjakan tugas di pertemuan 2, saya masih memberi kesempatan untuk pengerjaan tugasnya ya. Itu. Kemudian tugas di pertemuan ketiga ya, tugasnya diperhatikan. Tugas di pertemuan ketiga adalah membuat ringkasan tentang materi yang sudah saya jelaskan ini, pengaturan handle mesin fresh. Ditulis di buku ya. Kemudian akan saya cek saat pertemuan tatap muka ya. Ini sebagai nilai tugas ya. Jadi silakan kalian meringkas atau mencatat materi yang sudah saya jelaskan ya. Itu tidak harus banyak, yang penting kalian punya catatan ya. Saat tatap muka nanti saya cek. Itu untuk tugas pertemuan ketiga ya. Saya akhiri penjelasan pertemuan yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.